Fitri sudah libur. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat ketemu lagi Ibu ya, dan ini merupakan hari pertemuan terakhir kita di mata kuliah tanaman dalam lanskap gitu ya. Sehingga mohon perhatiannya gitu ya. Dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk Anda ya di dalam nanti Anda lulus sebagai arsitektur landscape, baik itu dalam proses belajar mengerjakan tugas dan kemudian nanti di dunia kerja gitu ya. Baik, minggu ini ya kita adalah pertemuan ke-7. Jadi pertama Ibu melakukan absen terlebih dahulu dulu ya, sambil menunggu temannya yang lain. Baik, jika saya memanggil namanya mohon diperlihatkan videonya. Ini adalah perkuliahan kita terakhir, sehingga kalau bisa wajahnya diperlihatkan dan tolong persiapkan dengan baik, dengan rapi gitu ya, jangan sambil tidur karena tadi Ibu lihat ada yang tidur sambil mendengarkan dosen berbicara gitu ya. Oke, yang pertama Agustinus Barreto. Ada, Bu. Oke, kemudian Emilianus Mala. Emilianus Mala. Kemudian James Huki. James Huki. Kristianus Kurimamba. Bu. Oke. Kemudian Monang Jerwin Rihi. Hadir, Bu, hadir. Baik. Keenam Agustinus Agung. Agustinus Agung. Albertus Rantus. Hadir, Bu, hadir. Baik. Donatus Neka Bayu. Yohanes Servasius Lesu. Hadir, Bu. Domingus Goro. Domingus Goro. Timotius Adrianus Jahamin. Albertus Sain Bait. Natalia Ade Araujo. Eduardus Klauleki. Antonius Seranbria. Hadir, Ibu. Grafia Natania. Hadir, Bu. Muhammad Nova. Hadir, Bu. Jonifer Antonio. Hadir, Bu. Agripina Leki. Agripina Leki. Mariano Della Santova. Mariano. Agustinus Carvalho. Hadir, Bu. Hadir. Agustinus Carvalho. Ali Umar Sahid. Hadir, Bu. Putri Sifaul Kolbi. Hadir, Bu. Chandra Aditya Saputra. Chandra Aditya Saputra. Setian Lende. Ada, Bu. Ada. Kemudian Rinaldi Angelus. Yohanes Jangasaba Kodi. Atwinto Toku. Hadir. Agustinus Evander. Irfandro Pekudeta. Roberto Umbulaki. Fiskalus Jebarus. Hadir, Bu. Gregorius Kopong Emar. Hadir, Bu. Stefanus Pani. Hadir, Bu. Febrianus Harson. Dionysius Napoleon Uspinit. Ferdianus Tuan Boli. Julia Edrianti Lalak. Ignatius
Ignatius Nyoman Sumardi. Dominikus Koba. Hadir, Bu. Octavianus Devri Ngera. Hadir Bu, Octavianus hadir. Oke, Marcelinus Tandu. Hadir, Bu. Indri Kurnia. Hadir, Bu. Alexander Marlinda Jovin. Hadir, Bu. Priskalis Leonardo Ledang. Hadir Januarius Oke Putra. Januarius Oke Putra. Merian Priska Febiola. Matilda Wilhelmina. Hadir, Bu. Ricardus Umbu Ratobano. Hadir, Bu. Ricardus Umbu, baik. Baiklah, absensi telah selesai ya. Kemudian sesi berikutnya adalah kuis ya. Jadi siapa yang menjawab ya, itu yang mendapat nilai plus ya. Kemudian Ibu akan mulai pertanyaan pertama ya. Tolong nanti sebutkan nama, NIM dan nama ya yang ingin menjawab gitu ya. Oke, pertanyaan pertama yang Ibu ya. Sebutkan apa saja bentuk arsitektur tajuk. Sebutkan apa saja bentuk arsitektur tajuk. Sebutkan apa saja bentuk arsitektur tajuk. Saya, Bu. Oke, Grafia, monggo. Oval, bulat, lonjong, bentuk-bentuk bentuk-bentuk kayak kubus gitu, Bu. Kotak mungkin bisa juga. Terus? Terus apa lagi? Ada yang kasih tambahan? Ada yang lain? Nggak ada, Bu, itu aja. Oke, pertanyaan Ibu yang kedua ya, karena kita akan mempersingkat waktu ya. Berdasarkan dimensinya, tanaman ada 9 jenis. Nah, sebutkan dan berapa tingginya masing-masing. Berdasarkan dimensinya, tanaman ada 9 jenis. Sebutkan dan berapa tingginya masing-masing. Halo? Saya, Bu. Oke, Matilda, monggo. Kalau pohon 4,5 meter. Kalau semak tinggi 2 sampai 4,5 meter. Terus semak sedang 1 sampai 2 meter. Kalau semak rendah 30 cm sampai 1 meter, Bu. Oke. Ada berapa jenis itu? 4. 4, Ya. Bu, yang saya tahu. Oke. Baik, selanjutnya ya. Apa syarat tumbuh tanaman? Apa syarat-syarat tumbuh tanaman? Apa saja? Jadi syarat untuk tanaman itu dapat tumbuh dengan baik. Apa saja? Saya, Bu. Atas nama siapa? Grafia Natania, NIM 2019. Ada yang lain ini? Kalau bisa yang jawab yang lain ya. Saya, Bu. Oke. Kalau yang sudah menjawab, oke Putri, silakan.
syarat tumbuh tanaman itu ada faktor lingkungan abiotik dan faktor biotik, Bu. Terus contohnya. Contohnya untuk abiotik itu tanah, air, iklim, udara, space, atau ruang tumbuh. Kalau yang biotik itu ada gulma, hama penyakit, pesaing sesama tanaman lanskap, dan pendasma. Oke, jadi syarat tumbuh ya tanaman itu bisa tumbuh dengan baik yaitu ada biotik dan abiotik. Baik, pertanyaan keempat ya, kalau bisa memang mahasiswa yang berbeda ya. Sebutkan jarak tanam untuk penanaman massal pada suatu garis atau poligon. Sebutkan jarak tanam untuk penanaman massal pada suatu garis atau poligon. Saya, Bu. Baik, atas nama Itu Adwinto Umbutoku. Monggo, silakan. pohon besar, des 8 sampai 12 meter, Bu. Pohon sedang Terus, 6 sampai 5 meter. Pohon terus, kecil 4 sampai 6 meter. Semak besar 2 sampai 3 meter. Semak sedang 1 sampai meter. Semak kecil 0,5 sampai 1 meter. Ground cover 0,5 meter. Ground cover meganak 0,2 sampai 0,3 meter. Ground cover berbang banyak 0,2 sampai 0,3 meter, Bu. baik. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Sebutkan jenis taman, sebutkan jenis taman menurut pengguna dan berikan contohnya. Sebutkan jenis taman menurut pengguna. Saya, Bu. Oke, Alexandria. Ada taman ketetanggaan, itu digunakan untuk ini RW. Terus ada taman lingkungan, itu untuk masyarakat yang kelurahan. Lalu ada taman kota, itu kecamatan. Lalu ada taman regional park, itu untuk warga kota. Itu aja, Bu. Oke, jadi tidak salah yang disebutkan oleh Alexandria, tetapi jenis taman itu ada dua ya, yaitu taman privat dan taman publik. Nah, nanti taman privat atau mana taman publik, mana taman privat yang disebutkan Alexandria. Baik, pertanyaan yang terakhir ya, ada 6 pertanyaan, jadi hanya 6 mahasiswa yang berhak mendapat nilai plus dari pertanyaan diajukan oleh Ibu. Yang terakhir ya, apa saja tahapan penyusunan perencanaan penanaman? Saya, Bu. Atas nama? Alexandria. Kalau bisa yang lain ya. Kalau yang sudah menjawab itu Ibu sudah catat ya. Apa saja Saya, tahapan Bu. penyusunan perencanaan penanaman? Oke, atas nama Saya, Bu. siapa? Indri, Bu. Baik, monggo silakan. Yang pertama perancangan, lalu perencanaan, analisis tapak, dan inventarisasi tapak. Di Oke, perencanaan ini adalah perencanaan tanaman dan rencana tapak atau set plan. Untuk analisis tapak yaitu potensi dan masalah tapak. Inventarisasi tapak yaitu aspek fisik atau biofisik, Bu. Baik, dengan demikian ya pertanyaan dari 6 pertanyaan sudah diselesaikan dan sudah dijawab oleh 6 mahasiswa gitu ya. Nanti nama-nama ini mohon masukkan nama NIM, nama dan NIM yang jelas di Google di grup WhatsApp kita ya mata kuliah ini sehingga Ibu akan catat ya. Baiklah, untuk sesi kedua kita selesai, maka akan kita masuk sesi yang ketiga adalah pemaparan ya. Pemaparan dari materi yang terakhir untuk Ibu jelaskan yaitu terkait dengan ground cover, ragam tanaman ground cover atau penutupan tanah gitu ya. Baik, sambil menunggu Ibu akan men-share linknya.
Jika sudah terlihat ini PowerPoint-nya atau slide Ibu, mohon diinformasikan. Sudah ada, Bu. Baik, sepertinya hilang. Apa sudah terlihat? Karena tadi sepertinya hilang ya. Belum, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Baik, hari ini kita masuk ke materi terakhir ya. Dan materi hari ini ya tentang ground cover atau penutupan tanaman, penutupan tanah. Nah, ada yang bisa jelaskan sama Ibu apa itu ground cover atau penutupan tanah? Ada yang pernah baca? Halo? Baik, karena sepertinya baru pertama kali, mungkin ada yang baru pertama mendengar. Jadi, apa sih tanaman ground cover atau penutup tanah? Nah, tanaman penutup tanah atau ground cover plants ya, adalah tanaman yang pendek ya, yang cabang-cabang dan daunnya yang banyak, menutupi permukaan tanah dengan sempurna. Artinya karena memang ground cover itu fungsinya untuk menutup tanah, gitu ya. Apakah itu hanya berdaun indah, apakah hanya untuk ada bunganya atau tidak ya. Tetapi ground cover plant atau tanaman penutup tanah adalah tanaman pendek, ingat pendek, yang bercabang-cabang ya, daunnya banyak, menutupi permukaan tanah dengan sempurna. Itu adalah definisi dari tanaman penutup tanah atau ground cover plant. Nah, kemudian dalam kelompok monokotil ya, dia merupakan dalam tanaman kelompok monokotil, yaitu tanaman penutup tanah adalah tanaman yang menganak atau berumpun atau menjalar. Jadi di sini bahwa kalau di dalam kelompok monokotil, tanaman penutup tanah atau ground cover adalah tanaman yang menganak atau berumpun atau menjalar. Menganak itu banyak ya. Dari satu, misalnya rumput kalian tanam satu, dia akan banyak, ya. Atau dia akan berumpun, berbarengan, gitu ya. Atau dan kemudian dia menjalar, ya. Jadi misalnya Anda tanam cuma sekitar, misalnya tanah Anda seluas 10 meter, yang Anda tanam misalnya hanya sekitar 5-6 meter, tetapi lambat laun tanah itu akan tertutup karena memang secara monokotil dia menjalar, itu ya. Oke, karena tanaman kita ingat ada dikotil, ada monokotil. Kalau dikotil itu yang dia memiliki pohon, cabang, tunggang, akar tunggang gitu. Dia cuma satu biasanya ya. Jadi dia tidak banyak. Nah, kalau monokotil itu dia bisa menganak
ya, memperanak diri gitu ya, banyak gitu ya. Oke, itu secara monokotil. Nah, tanaman ini dikelompokkan sebagai tanaman penutup tanah ya, ditentukan oleh tinggi tanaman. Coba Anda perhatikan di slide ini ya, tadi ada pertanyaan kuis Ibu ya, yang saya katakan ada 9 jenis ya, seharusnya ini yang dijawab gitu ya. Ada pohon tinggi, ada pohon sedang, ada semak tinggi, ada semak sedang, ada semak pendek gitu ya. Kemudian ground cover gitu ya. Ground cover itu ukurannya ya 0,45 meter ya, 0,45 meter. Jadi dia kurang dari 50 cm kalau disentikan. Benar ya? Berarti kurang dari 50 cm itu ground cover. Jadi segini aja gitu ya. Jadi memang dia pendek. Nah, kemudian ya, tanaman ground cover dikelompokkan atas tipe berkayu ya dan tipe herba ya. Ada 2. Jadi ada 2 tipe. Tipe berkayu, contohnya apa? Seperti Taiwan Beauty atau lantana ya, Anda lihat di situ ya. Di situ Taiwan Beauty yang apa gambar atas. Kemudian ada tipe herba seperti lili Paris, gitu ya. Nah, selain itu juga ada ini kacang-kacangan yang warnanya bunganya kuning tuh, ya. Itu Arachis pintoi, gitu. Nah, itu adalah contoh. Jadi ada 2 ya tanaman ground cover dikelompokkan atas tipe berkayu dan tipe herba. Kalau tipe berkayu itu maksudnya gimana? Itu cabang ya, cabang-cabangnya itu dia tipenya kayu gitu ya. Kalau dipatahin tuh dia seperti ada batangan cabang pohon gitu ya. Tapi kalau dia herba, dia biasanya itu langsung dari ininya apa? Dari akar ke batangnya itu dia lembek gitu ya. Itu herba. Nah, kemudian penggunaan dalam lanskap. Nah, penggunaan dalam lanskap, setiap dengan morfologinya, tanaman penutup tanah digunakan untuk mengurangi silau, menurunkan suhu permukaan. Ya, jadi tanaman penutup tanah, ya Ibu singkat tadi TPT, digunakan untuk merekayasa lingkungan, juga kemudian untuk secara kebutuhan arsitektural, kemudian estetika. Makanya coba Anda perhatikan kalau secara estetika dan arsitektural ya, ketika cuman tanah gitu ya, terus dilihatnya kok kurang indah, kenapa nggak pakai yang sehijau-hijau, kemudian Anda kasih rumput, itu bisa. Tapi kemudian, saya sukanya ada bunganya, tadi misalnya kasih Taiwan Beauty, kemudian Anda kasih Arachis pintoi, atau yang tadi apa kayak kacang-kacangan, tadi yang bunganya kuning, gitu ya. Rumput pun macam-macam nanti jenisnya. Nah, sehingga coba Anda di depan rumah, taman Anda, ketika ada rumput, ground cover, dengan cuman tanah, mana yang lebih bagus? Gitu ya. Dan kemudian kalau pada saat hujan turun gitu ya, kalau ada rumput maka tanah itu tidak berserakan gitu ya. Dia tidak terpencar gitu, tetapi karena ada yang menahan tadi, ada rerumputan. Oke. Kemudian itu penggunaan dalam lanskap. Nah, fungsi tanaman penutup tanah dalam lanskap ada 4 gitu ya. Yang pertama, ameliorasi iklim. Jadi ternyata rumput ini mampu menurunkan suhu. Kemudian juga dia dapat memodifikasi kelembapan, dan yaitu memodifikasi kelembapan itu menaikkan kelembapan suhu atau udara gitu ya. Nah, jadi ketika misalnya tadi cuma tanah dengan misalnya perkerasan gitu ya, coba Anda lihat gambar yang di bawah ya. Ini ada Arachis pintoi ini ya. Ini kayak ubi jalar, tapi bukan ubi jalar, ini tidak dimakan. Jadi kalau Anda lihat ubi jalar gitu ya, daunnya seperti ini. Ini banyak ya di perumahan atau di developer gitu, di perkantoran ya. Nah, atau mungkin di median jalan gitu ya. Nah, ini banyak digunakan sebagai penutup tanah. Jadi sebagai ameliorasi itu ada bisa menurunkan suhu ya, di mana dia mampu memodifikasi kelembapan ya, artinya menaikkan kelembapan udara. Jadi kalau yang Ibu jelaskan di awal-awal perkuliahan bagaimana proses tanaman itu menangkap cahaya ya, dengan adanya cahaya tadi ada suhu gitu ya, dibandingkan ada cahaya yang diserap, ada yang dipantulkan gitu. Tapi ketika dia dibandingkan perkerasan dan tanaman tanaman penutup tanah ini, nah silau dari tadi itu bisa suhunya juga bisa tidak panas karena diserap, tidak dipantulkan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk merekayasa lingkungan seperti mengurangi erosi gitu ya. Jadi coba perhatikan gitu ya. Kalau Anda lihat kemiringan-kemiringan tanah atau topografi ya gitu, tidak ditanam pohon tetapi cukup ditanami oleh tanaman
penutup tanah atau ground cover gitu ya, sehingga ini mengurangi dari erosi ketika misalnya hujan turun gitu ya, nah tanahnya itu terkikis gitu ya. Nah, tapi kalau dengan adanya ground cover tadi, dia bisa menahan akar-akar tanaman tadi, bisa menahan dari tanah, bisa mengikat gitu ya. Kemudian memperbaiki kualitas udara ya, tentu saja. Kemudian mengurangi kebisingan, bisa. Menyediakan habitat satwa liar ya, bisa. Kemudian mengurangi kebakaran dengan memperlambat perjalanan api. Misalnya ada rumput itu kan dia mentah ya, ketika rumput masih hidup, dia untuk misalnya dibandingkan misalnya dia hanya berupa papan atau apa gitu ya, kayu gitu ya. Nah, itu dia akan lebih bisa memperlambat dengan adanya ground cover tadi. Oke, itu untuk rekayasa lingkungan. Nah, tanaman penutup tanah tidak ada yang tergolong tinggi kapasitasnya dalam menyerap polutan gas NO2, tapi tergolong rendah sampai sedang. Jadi, ternyata Bu, tanaman penutup tanah mampu menjerap polutan gas atau NO2, tetapi tidak tinggi ya dibandingkan mungkin dengan pohon gitu ya, tetapi tergolong rendah dan sedang gitu ya. Nah, yang ketiga, fungsi ketiga adalah untuk penggunaan arsitektural gitu ya, adalah penggunaan untuk arsitektural. Sebentar, ada yang mahasiswa yang masuk ya. Yang ketiga adalah untuk penggunaan arsitektural, yaitu membentuk ruang khususnya lantai. Coba Anda perhatikan gambar di sebelah kanan, terlihat ya? Nah, di sini adalah untuk penggunaan arsitektural, yaitu pembentuk ruang khususnya lantai ya, dia membentuk lantai, gitu kan? Jadi kita bisa bedain, ini ada rumput ya, kemudian kita bisa bedakan ruang ini, gitu ya. Ini adalah hard materialnya, ada paving block misalnya. Kemudian di sini juga ada tanaman herba, kemudian di sini baru ada rumput. Jadi dengan tiga ini membentuk tiga ruang yang berbeda. Kemudian menjadi border atau pembatas, ya. Jadi pembatas berfungsinya. Kemudian sebagai tanaman tepi atau edger, gitu ya. Ada tanaman tepi. Kemudian mengisi ruang. Nah, ini contoh yang di bawah ya. Gambar yang Ibu tampilkan ya, di sini ada pohon, kemudian di bawahnya ditanamin rumput sebagai pembatas gitu ya, atau bisa border, bisa tepi ya, tepian. Nah, itu secara arsitektural. Kemudian yang keempat, yang paling penting ya, adalah untuk estetika ya, atau keindahan. Secara arsitektur tidak jelas fungsinya, tetapi tanaman penutup tanah hanya ditujukan untuk estetika dengan memberi kesan indah dari sifat fisiknya yang melekat pada semak. Nah, sesuai dengan desain penanaman. Kemudian, tanaman penutup tanah ini kaya dalam memunculkan beragam elemen desain seperti warna dan tekstur. Jadi, ternyata secara estetika, tanaman ground cover atau penutup tanah ini bisa memberikan kesan dari warna ya, dan tekstur, apakah teksturnya halus, kasar gitu ya. Kemudian tanaman penutup tanah juga ya menarik bila disajikan secara massal, artinya secara banyak gitu ya, banyak ukurannya luas gitu. Misalnya Anda pergi ke lapangan bola, itu kan lawn biasanya, ruang terbuka gitu ya, lawn gitu. Ketika ada rumput hijau, pasti Anda ingin pergi ke situ duduk-duduk, bermain gitu ya. Kemudian main bola, kemudian bermain kejar-kejaran ya, bersepeda dan sebagainya. Nah, Anda pengen ke situ karena terlihat menarik dibandingkan hanya tanah. Gitu ya. Oke, itu fungsi secara estetika. Kemudian ya, ciri ini berwarna-warna, ini ada semak ya. Kalau semak ini dia warna daun gitu ya. Ini ada foto Ibu ya. Ada foto Ibu ini waktu Ibu waktu di Korea lalu. Nah, ini adalah ada beberapa tanaman penutup tanah ya. Ini banyak ya. Ini banyak di Indonesia juga bisa warna-warni gitu ya. Kalau kita bedanya kalau sama semak ya, kalau semak itu dari segi warna daunnya beragam, warna daun, bentuk bunga, tekstur daun dan berbagai ukuran sangat pendek gitu ya. Sehingga tingginya kurang dari 45 cm gitu ya. Nah, kemudian di dalam desain coba Anda perhatikan ya. Anda perhatikan gambar di sebelah kanan ini ya. Dalam desain tanaman penutup tanah sering dipakai sebagai focal point. Ya, misalnya Anda membuat di median jalan gitu ya, ada bentukan segitiga gitu ya. Kemudian
Anda kasih semak gitu ya. Kemudian Anda berikan ground cover-nya, penutup tanah gitu ya, biar lebih lebih estetika gitu ya, dengan adanya modifikasi hard material ini bentukan. Nah, kemudian pengisi ruang sekedar sebagai display ya, hanya sebagai pajangan gitu ya. Kemudian kalau komposisi vertikal secara gradual membentuk massa pendek, sedang, dan tinggi. Jadi dia memberikan massa ya yang bentuknya pendek, sedang, dan tinggi. Nah, itu di dalam desain tanaman penutup tanah. Kemudian, waduh, sebentar. Masih terlihat slide-nya atau tidak? Oke. Nah, habitat. Kita masuk ke habitat. Sebentar, ini sepertinya. Nah, habitat dari tanaman penutup tanah yaitu ada di akuatik atau tempatnya ya, bisa hidup maksudnya di akuatik, daratan tinggi, daratan rendah, kemudian daerah kering dan daerah lembab gitu ya. Itu adalah habitat atau tempat tumbuhnya tanaman penutup tanah atau ground cover. Nah, ini ada berapa ragam ya, berapa ragam tanaman penutup tanah gitu ya. Ini kita bisa lihat, ini ada yang tahu ini namanya? Ini jengger ayam ya. Ini jengger ayam yang warna merah, ini ada bayam-bayaman gitu ya. Ini adalah berbagai jenis ragam tanaman penutup tanah. Nah, ada beberapa ya tanaman penutup tanah jenisnya, salah satunya rumput atau famili Poaceae ya. Famili Poaceae yaitu ada 6 jenis yang banyak digunakan untuk lanskap. Yang itu ada rumput paitan atau Axonopus compressus gitu ya. Kemudian rumput peking, Agrostis stolonifera. Kemudian ada rumput bermuda ya, Cynodon doticlon ya. Kemudian ada rumput embun, Polytrias amaura. Kemudian rumput Manila, Sosia matrela gitu ya. Kemudian ada rumput St. Augustine yaitu Stenatforum. Nah, contohnya mana? Ibu tunjukkan perbedaannya nanti ya. Kemudian tekstur rumput ini ya, kalau tadi Ibu sampaikan bahwa rumput ini kita melihat dari segi desainnya yaitu terlihatnya warna dan tekstur. Nah, ini dari tadi jenis yang Ibu sampaikan ya, bahwa makin halus kualitas rumput makin tinggi gitu ya. Asal tinggi rumput dipelihara, karena kita tahu misalnya rumput itu kalau semakin tinggi kurang bagus ya. Jadi kadang dipangkas, apalagi kalau rumput ini digunakan di lapangan golf ya, atau lapangan bola. Itu harus dipangkas berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali gitu ya. Nah, itu tekstur rumput ya, dari ketinggian gitu ya bisa mempengaruhi teksturnya. Jadi kalau bola itu bisa bergelinding dengan baik, apalagi di lapangan golf. Di lapangan golf itu rumputnya berbeda ya. Karena di lapangan golf itu minimal itu punya 18 hole. 18 hole itu ada yang mulai dari pemukulan sampai mutar gitu ya, memasukkan bola gitu ya. Nah, bola itu bisa menggelinding dengan baik ya, menggelinding itu kayak ketika Anda dorong gitu ya. Nah, apabila itu tergantung dari kepegasan dari rumput. Nah, rumput itu bisa pegas atau tidak tergantung dari pemeliharaan ya. Rumput yang di golf itu makanya olahraga yang paling mahal itu golf. Karena rumputnya itu pemeliharaannya tinggi dan untuk menyiram, untuk segi pemeliharaan menyiram saja mereka menggunakan otomatis ya, yang disebut drainase bertulang ikan gitu ya. Jadi dia drainasenya kayak tulang ikan itu ya. Nah, itu dia otomatis. Kalau golf internasional itu rumputnya itu setiap berapa, misalnya sehari misalnya pagi dan sore disiram. Itu otomatis pakai digital, tinggal ditekan komputernya dia terbuka sendiri ininya springnya itu, sprinkle-nya dia akan menyiram. Nah, itu adalah salah satu bagaimana rumput itu penggunaannya di dalam lanskap khususnya di lapangan golf gitu ya. Kemudian nah, ini tadi yang Ibu sampaikan contoh-contoh rumput ya, rumput paitan tadi, rumput gajah. Rumput gajahan itu juga ada dua, ada gajah mini, ada yang gajahan gitu ya. Kemudian rumput peking gitu ya. Kemudian ada rumput bermuda yaitu golf yang digunakan di golf, kemudian adalah rumput Manila. Ini berbeda ya dari segi warna dan teksturnya gitu ya.
Kemudian penggunaan rumput. Nah, penggunaan rumput ya ada digunakan untuk lapangan olahraga, kemudian hanya untuk hamparan ya, rumput pada taman biasanya kita untuk lawn dan biasa kita termotivasi untuk duduk di situ ya atau bermain gitu ya. Kemudian sebagai kontrol erosi gitu ya. Kemudian sebagai green panel vertikal ya, green panel tahu ya yang di dinding itu ya. Kemudian rumput hias sebagai rumput hias. Jadi itu penggunaan rumput bermacam-macam. Oke, ini adalah contoh bagaimana digunakan di lapangan bola ya. Kemudian ini juga contoh ini apa di gelanggang mahasiswa ya di Jakarta ini. Kemudian ini ada di lapangan golf. Anda mungkin kalau Anda yang PKL nanti ya tertarik di lapangan golf ada ya di Jawa Timur sini ya, di Araya sana ada ya. Banyak kakak kelas Anda sudah melakukan berapa bimbingan ibu itu melakukan PKL di lapangan golf gitu ya. Kalau ibu zaman ibu kuliah, ibu tidak PKL di lapangan golf, tetapi ibu melakukan ini praktikum oleh dosen saya yang di Brawijaya mengantar kita untuk belajar pemeliharaan lapangan golf sehingga kita tahu oh jenis rumput di hole 1 itu kayak gini, oh di hole 2 itu seperti ini dan bagaimana mereka memangkas, bagaimana mereka memupuk, bagaimana penyiramannya, sistem penyiraman. Nah, itu salah satu sebenarnya kalau kita tidak corona seperti ini ya Anda bisa melihat contohnya secara langsung. Nah, di Malang itu ada lapangan golf di Araya. Nah, ini juga salah satu bagaimana pemeliharaan lapangan golf itu cukup tinggi. Makanya jenis olahraga ini sangat mahal. Itu disebabkan oleh bukan bolanya ya, tapi memang sticknya juga mahal gitu ya. Stick yang gini tuh ya. Nah, itu makanya biasanya lapangan golf itu, olahraga golf itu makanya istilahnya untuk orang kaya ya. Mungkin karena memang biayanya sekali main gitu ya, itu cukup mahal. Karena memang lapangan golf itu pemeliharaannya tinggi ya, alat-alat yang digunakan juga bukan alat yang kayak di rumah yang pangkas-pangkas gini, bukan yang kayak Pak Min pakai di kampus tuh bukan ya, alatnya seperti ini yang ibu tampilkan ya. Nah, ini salah satu bagaimana mengelola atau memelihara lapangan golf. Dan rumputnya itu kebanyakan banyak diimpor. Ternyata setelah waktu ibu survei itu banyak diimpor ya. Apakah itu bentuk biji, apakah itu bentuk sudah petakan gitu ya. Karena rumput itu tidak boleh kering karena tadi kita menjaga kepegasan untuk di lapangan agar bola itu bisa menggelinding dengan baik gitu ya. Siapa tahu nanti ada yang PKL pengen tahu lapangan golf pemeliharaan untuk rumput lapangan golf gitu ya. Nah, ini kemudian ada contoh lagi penggunaan ground cover dan rumput pada green panel yang Ibu sampaikan tadi ya, sebagai green panel. Ya, siapa tahu nanti Anda bekerja di bidang jasa desain atau di kontraktor yaitu pelaksanaan misalnya green panel gitu ya, penggunaan tanaman ground cover gitu ya. Ini menjadi estetika dindingnya ya karena menggunakan rumput dan modifikasi dari ground cover dan rumput. Nah, ini juga contoh, ini kebanyakan di Jepang ya. Mereka sudah menggunakan seperti ini, tapi di Indonesia pun di kafe-kafe ya. Contoh di kafe-kafe di Kota Malang gitu ya, sudah banyak Ibu perhatikan ground cover yang berbunga gitu ya, digunakan di dinding-dinding kafe atau dinding rumah gitu ya. Itu juga menjadi satu estetika dan tadi banyak fungsi dari ground cover itu sendiri. Tadi ada 4 fungsi ya. Sebagai ameliorasi, sebagai bentuk arsitektural, kemudian sebagai estetika juga ya. Kemudian ini ada contoh lagi ya. Nah, ini contoh ya. Ini waktu ini satu fotonya agak ketarik ya. Ini contoh waktu Ibu di Korea ya. Jadi ketika saya pergi ke E-Tower ya. Kayak Namsan Tower ya. Tapi ini di sana e-word. Nah, dinding mereka ya di sebelah itu karena bukan kawasan mereka, tapi mereka memberikan dinding itu pakai tanaman, membuat green panel seperti ini. Gitu ya, sepanjang ini gitu ya. Bagus jadinya. Nah, salah satunya itu sebenarnya ada foto Ibu ya. Sepertinya ini foto Ibu yang sebelah kanan ini, tapi tahu jadi pecah gini. Nah, ini salah satu yang bisa mungkin ya di kampus kita siapa tahu ya, tapi memang green panel ini cukup biayanya tinggi karena pemeliharaannya. Dan sekarang kita di Malang juga sudah banyak kalau kita ke arah Batu ya, ke arah Batu bagaimana menutup secara dinding-dinding dari pemandangan yang kurang baik di jembatan-jembatan ya.
itu dibuatlah green panel terus diganti tanaman. Nah, salah satu kenapa batu itu bisa banyak menggunakan berpotensi untuk green panel di misalnya daerah-daerah jembatan atau area-area yang ingin ditutup pemandangannya kurang baik, karena ground cover ini membutuhkan suhu tertentu kalau untuk yang berbunga. Nah, salah satunya Kota Batu ini kan suhunya agak dingin gitu ya, sehingga lebih bervariasi jenisnya yang bisa digunakan ground cover tadi. Kalau di Malang wis panas gitu ya, kalau mau pasang bunga nggak hidup gitu ya. Nah, itu salah satu bagaimana Batu itu ya memiliki potensi memperindah atau mempercantik kotanya. Nah, dengan demikian ya, ini salah satu gambar ya, bagaimana ground cover ya sebelum Ibu akhiri, salah satu contoh ini di kampus Ibu waktu di Korea ya. Jadi dia tamannya cukup bagus gitu ya. Saya sering nongkrong di sini gitu kalau stres gitu ya. Nah, ini bagaimana penggunaan ground cover ya, desainnya cukup bagus ya di sana ya. Nah, mungkin bisa jadi inspirasi Anda ya bagaimana ground cover itu dari segi warna, tadi Ibu bilang warna dan tekstur. Jadi kalau kita lihat di sini hijau, dia menggunakan misalnya rumput saja, kemudian dia kasih warna yang berbeda gitu ya. Ada bentukan-bentukan ya secara desain. Nah, ini dari tampak atas sangat menarik gitu ya. Nah, itulah fungsi dari ground cover ya. Coba Ibu tanya kembali gitu ya. Sebelum Ibu akhiri gitu ya. Coba ada salah satu mahasiswa yang menjelaskan apa itu ground cover. Tanaman penutup tanah. Oke. Kemudian jenisnya apa saja? Halo? Ya. Ada berkayu sama dari gabus. Oke. Contohnya, kasih contoh. Rumput gajah. Rumput Manila. Terus rumput paetan. Itu aja. Oke. Masih terlihat ini? Videonya masih ya? Karena tadi ada gangguan. Terus kemudian tolong jelaskan ke Ibu ya, fungsi dari ini apa? Fungsi dari taman ground cover apa saja? Untuk ameliorasi iklim, untuk rekayasa lingkungan, untuk penggunaan arsitektural, untuk estetika. Sudah, Bu. Ada berapa tadi? 4. Oke, baik. Itu adalah fungsi dari tanaman penutup tanah atau ground cover. Baik, sekarang kita lanjutkan ke dengan demikian materi sebelum Ibu lanjutkan ya, materi untuk Halo. Laptop Ibu mati kayaknya. Dia keluar. Kita tunggu dulu ya.
Halo, terlihat ya? Tadi hilang ya. Lagi masalah ini apa? Iya, Bu. Internetnya, sebetulnya. Baik, eh, mohon bersabar sedikit lagi. Ibu akan paparkan soal UTS, begitu ya. Masih membaca linknya. Oke. Apa sudah terlihat? Belum, Bu, belum. Sudah mulai terlihat. Sudah terlihat, Baik, Bu. baik. Jadi Ibu jelaskan sedikit ya, flashback kembali bahwa, waduh, sebentar ya, ininya agak slide-nya. Nah, kita telah masih terlihat ya slide-nya. Jadi kita telah melakukan perkuliahan ya. Yang pertama itu pengantar, minggu pertama, minggu kedua ekologi tanaman, minggu ketiga ciri fisik tanaman gitu ya. Keempat fungsi tanaman dalam lanskap, dan kelima adalah teknis penanaman, cara tumbuh dan cara tanam. Yang keenam adalah pemilihan tanaman lanskap untuk perencanaan tanaman. Kemudian yang ketujuh hari ini yaitu ragam tanaman lanskap penutup tanah. Nah, dengan demikian bahwa materi ini ya bisa Anda gunakan ya setelah Anda kuliah setengah semester gitu ya sampai UTS, maka Ibu akan memaparkan apa yang menjadi soal UTS Anda. Apakah sudah terlihat di layar? Belum, Bu, belum terlihat, Belum, Bu. Bu. Oke. Belum, Ibu. Saya ini ulang ya. Sudah? Sudah, Bu. Baik. Ini adalah soal UTS. Jadi studi kasusnya adalah tanaman dalam taman publik. Taman publik, masih ingat ya? Tadi jenis taman ada dua, penggunaan taman privat dan taman publik. Nah, karena kasusnya kalian ini ada di tempat yang berbeda, tidak semuanya di Kota Malang gitu ya. Jadi harapan Ibu ya yang pulang kampung ya, yang pulang kampung monggo mengerjakan taman publik yang ada di sana. Ya, kalau untuk yang ada di Kota Malang ya, sekarang walaupun COVID tapi kan sudah bisa ya Anda pergi ke taman-taman ya, ada beberapa taman yang sudah dibuka gitu ya. Nah, contohnya di Kota Malang itu banyak taman publik gitu ya. Merjosari adalah taman publik ya. Tapi usahakan taman yang Anda gunakan berbeda karena ini tugas individu. Gitu ya. Nah, di dalam tugas ini sebagai UTS ya, mahasiswa mengidentifikasi yang pertama ya, mahasiswa mengidentifikasi tanaman dalam taman publik. Ada pohon, perdu, semak, ground cover, merambat, tanaman air, dan sebutkan nama lokal dan latinnya. Nama lokal dan nama latinnya. Kemudian mahasiswa mendokumentasikan tanaman tersebut dalam bentuk foto. Tapi kalau
jenisnya udah sama nggak usah. Misalnya kan di dalam taman tuh kan misalnya ada pohon cemara gitu ya. Satu jenis saja yang difoto gitu ya. Kemudian apa fungsi yang ketiga setelah Anda foto? Apa fungsi tanaman tersebut? Tadi kan Anda sudah menjelaskan kan ada 4 fungsi Bu gitu kan. Nah, Anda baca slide lagi materi-materi yang Ibu sampaikan sebelumnya, itu ada penjelasannya. Kemudian uraikan fungsi tanaman dalam lanskap tersebut. Kemudian yang keempat, gambarkan bentuk arsitektur tajuknya dan fungsinya. Nah, gambarkan ini kalau bisa sih menurut Ibu itu bagusan pakai tangan gitu ya. Anda misalnya oval gitu ya, segi 4 gitu ya. Terus Anda gambarkan kemudian warnai. Gitu ya. Kemudian hasil UTS dibuat dalam bentuk video dan dikumpulkan dalam Google Classroom atau nanti bisa ada yang pakai Google Drive kalau berat. Waktunya nggak usah lama, maksimal 5 menit. Gitu ya. Maksimal 5 menit untuk video durasinya. Jadi di situ bisa sebutkan yang pertama nama, NIM, dan apa di taman mana. Gitu ya. Sehingga video ini Ibu bisa upload nanti di di web Ibu atau di YouTube Ibu. Gitu ya. Jadi nanti Anda pasang foto Anda juga silakan, bisa nama, NIM, ini anaknya gitu ya. Misalnya seperti ini mahasiswanya gitu ya. Jadi ini adalah tugas yang Anda kerjakan sebagai UTS. Taman publik di Kota Malang banyak. Ada alun-alun, ada alun-alun kota gitu kan. Ada alun-alun Merdeka, ada Taman Slamet, ada banyak macam di Boulevard sana ya kan. Yang berupa taman publik. Nah, jenis taman publik itu ada ada banyak gitu yang tadi disebutkan oleh Alexandria kalau tidak salah. Nah, itu coba lihat lagi di slide mana yang disebut taman publik. Nah, untuk pengerjaannya misalnya Bu, itu yang gambar dari bentuk arsitektural Anda buat dulu di tangan, nanti Anda foto gitu ya. Misalnya Anda buat di kertas A2 gitu ya. Atau di A4 Anda gambarkan, terus di situ Anda uraikan sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Saya berharap Anda dapat nilai terbaik yaitu A gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pohon ini kiara payung gitu ya, atau ketapang itu bentuk arsitekturnya apa sih gitu ya. Nah, Ibu kan sudah menjelaskan materi-materi sebelumnya. Nah, harapannya dengan Anda bisa membuat ini, Anda bisa memahami tanaman-tanaman yang biasa digunakan di taman publik dan fungsinya sebagai apa, apakah peneduh, apakah pembatas, apa macam-macam, apa hias gitu atau estetika saja. Kemudian Anda juga bisa menggambarkan bentuk arsitekturnya yang memberikan di dalam desain. Misalnya, dia bentuknya oval gitu ya. Oval itu biasanya seperti ini kalau oval gitu ya. Kalau dia bentuk segitiga seperti ini. Dan itu dia ada fungsinya secara arsitektural. Nah, kira-kira demikian dari penjelasan UTS Anda. Dikumpulkan minggu depan. Berarti minggu depan nggak apa-apa, bukan minggu depan kuliah, hari Sabtu depan terakhir. Gitu ya. Saya tidak mengumpulkan hari Rabu, tetapi nggak apa-apa hari Sabtu depannya. Gitu ya. Sabtu ingat ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan dari penjelasan Ibu? Nanti monggo. Progresnya bisa konsultasi. Bisa konsultasi gitu ya, progresnya step by step-nya. Bu, ada pertanyaan? Ya. Jadi itu nanti videonya isinya perkenalan kita, terus foto-foto dokumentasi tanamannya, terus deskripsi fungsi dan semuanya itu. Jadi kalau bisa, jadi misalnya gini, covernya dulu ya kan, nama, NIM, terus kalau Anda mau tampilkan foto Anda silakan. Kemudian slide kedua misalnya Anda ingin menggambarkan ini lokasinya secara spasial di mana sih? Misalnya Merjosari, di petanya seperti apa, ada di Kota Malang gitu kan. Jadi di video itu seperti Anda bercerita. Ya. Kemudian dari yang besar sampai dari hal yang besar sampai yang perintilan yang kecil tadi gitu ya. Nanti masalah Anda urutkan bagaimana sekreatif Anda, sebagus mungkin gitu ya. Jadi kayak Anda bercerita dari, ini taman publik, misalnya taman publik yang ada di, misalnya di, Merjosari, atau alun-alun Kota Malang, atau ada di daerah Anda, misalnya kayak Putri Bojonegoro, monggo, ya kan? Dia bentuk JPEG, dia bentuk video, monggo, gitu ya. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan?
Sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jelas, Bu. Oke, jadi kalau ada yang kurang jelas nanti, kalau ada yang sudah selesai tetapi ingin misalnya perfect gitu ya, misalnya Bu, saya mau tanya dulu ini konsultasi, tugas saya sudah benar nggak saya buat kayak gini gitu ya. Nah nanti bisa Anda tanyakan ke Ibu sehingga hasilnya lebih bagus. Nanti saya upload di web Ibu atau di YouTube Ibu dari hasil, karena gini, saya itu setiap perkuliahan mata kuliah Ibu yang apalagi memang dia ada tugas lapang atau praktikum, itu selalu ujungnya itu adalah video gitu ya. Karena selama ini video ini pun selama pandemi ya, memang Ibu memberikan tugasnya seperti itu biar bisa dibaca oleh orang lain, bisa khalayak ramai gitu kan. Nah, itu salah satu dokumentasi yang paling terbaik gitu ya. Jadi Anda juga belajar menjelaskan gitu ya, tanaman-tanaman yang ada di taman publik termasuk pas mata kuliah ini. Oke, dengan demikian saya berharap sih lokasinya berbeda ya, sehingga lebih menarik, beragam gitu ya. Dengan demikian materi hari ini berakhirnya ya. Ibu ucapkan selamat untuk mengerjakan UTS-nya ya. Kemudian di akhir kata Ibu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Anda selama mata kuliah ini, karena akan dilanjutkan oleh Pak Aska. Kalau di Pak Aska nanti lebih detail lebih ke ragam tanaman-tanaman tadi. Dengan demikian Ibu ucapkan terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan semoga mata kuliah materi yang telah disampaikan Ibu berguna bagi kalian sebagai arsitektur landscape. Dengan demikian, terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Lupa Bu. diberinya. Senang sekali belajar sama Ibu. Amasa. Iya, Bu. Pengennya sampai UAS, Bu. Terima kasih, Bu. Itu.